Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Masya Allah. Dan kita akan mulai perjalanan kita pagi hari ini jamaah. Karena kehilangan orang yang kita sayang barulah membuat kita sadar betapa berharganya setiap detik, setiap menit untuk menghabiskan waktu bersamanya. Tapi terkadang selagi masih hidup malah kita suka menyia-nyiakan keberadaannya. Dan begitu orang yang kita sayang udah gak ada, baru kita nyesel. Nah pagi hari ini jamaah banyak yang bisa kita bahas, banyak sekali yang bisa kita pelajari. Dan tema kita adalah ketika mereka tak ada lagi di samping kita. Untuk yang pertama jamaah ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Langsung saja bocah ini terus memanggil ibunya. Ini dia tayangannya, silakan. Ustadz Maulana, Ya. Dari tayangan tadi terlihat ya anak itu kangen sekali ya sama Iya. ibunya ya Ustadz. Betul. Dia datang ke makamnya, dipanggil-panggil ibunya. Nah kalau misalnya dalam kondisi seperti ini Ustadz Maulana, ketika seorang anak datang ke makam ibunya untuk berziarah, apakah si ibu itu mengetahui Ustadz kalau misalnya anaknya itu sedang berziarah gitu Ustadz gitu. Maulana. Aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Ya izin Ustazah, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 3 Zulqaidah hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan menuju persiapan ya 37 hari lagi menuju Idul Adha. Amin. Masya Allah, amin ya Allah, amin. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tadi kita nonton tayangan tadi luar biasa. Senada dengan apa yang kita rasakan ini, tema hari ini. Ketika, bagaimana? Temanya, apa temanya? Ketika mereka tak ada lagi di samping kita Wah, Ustaz. ketika mereka sudah tidak ada lagi di samping kita. kita. Maksudnya apa? Betul tadi kata di openingnya Mas Sony, bahwa nanti setelah tidak ada baru kita rasakan. Nah dalam hal ini, kalau kita lihat tayangan tadi, sosok anak yang memanggil-manggil ibunya, gimana tuh? Apakah orang-orang yang diziarahi kuburnya merasakan kedatangan orang yang datang berziarah padanya? Maka Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah pernah mengungkapkan bahwa orang yang didatangi ziarah kuburnya, dia mengetahui siapa yang mendatanginya, menyaksikan siapa yang datang padanya di hari Jumat, bahkan sehari dan sehari sebelum dan sehari sesudahnya. Dalam hal ini pembelajaran buat kita juga, di dalam satu hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang meninggal dunia itu ketika pengantar sudah berangkat dikembalikan lagi lalu menyaksikan siapa-siapa yang mengantar dan sebagainya. Nah kalau berbicara tentang orang-orang yang berpulang ke rahmatullah, orang yang sudah berada di alam yang rahim, alam yang lain, dalam hal ini sosok anak yang saya sendiri menyaksikan sebenarnya. Menyaksikan apanya menyaksikan? Menyaksikan kedekatan seorang anak dengan orang tuanya. Saya sendiri kalau pergi ziarah kubur, karena kadang-kadang saya kalau ke kuburan Umi Nora atau ibu saya kan berdampingan kuburannya, saya selalu ngobrol. Memang ada perasaan kedekatan, sangat dekat. Karena kita tahu beliau ada di dalam, jasadnya ada di dalam. Sekalipun kita tahu bahwa sudah di alam arwah, di alam barzah. Jadi dalam hal ini pasti kita akan berkata, ya Allah kedekatan ini. Dan muncul karena merasa bahwa kita dekat. Tidak usah jauh. Tidak usah bawa di kubur. Kadang-kala kita tiba-tiba lihat fotonya aja. Kita kadang-kala berdialog.
Kadang-kala kita lihat bajunya, aduh gimana, kadang ngobrol. Makanya bahkan ketika kita berada di dalam sudut-sudut yang lain, kita akan ngobrol. Dari kedekatan ini juga karena, mohon maaf, perasaan kita. Sosok ibu pasti akan merasakan kalau anaknya lagi sakit, walaupun anaknya lagi di luar negeri atau di luar kota, dia rasakan. Maka dalam hal ini ziarah kubur itu mengingatkan kita akan akhirat, itu yang pertama. Kemudian melembutkan hati kita. Orang yang senantiasa berziarah kubur itu dekat akan ingat akan hari kemudian, ingat akan Allah, dan pasti akan memperbaiki amal ibadahnya. Makasih banyak. Kalau berbicara tentang apakah orang yang didatangi ziarah kuburnya itu merasakan siapa yang datang, jawabannya iya. Sekali lagi, jawabannya iya. Karena kenapa? Ada 5 alam, alam roh, alam rahim, alam dunia, atau alam sahada, alam barzah, dan alam sesudah alam barzah. Ini kan cuma pergantian tempat aja sebenarnya. Kita tidak usah, kita kasih gambaran, karena kita berada di alam sisi yang ketiga ya. Alam pertama kan alam roh, kemudian alam rahim, kemudian kita alam dunia atau alam sahada. Pasti kita merasakan, ini di perut ibu ini, oh ada anaknya, ada perasaan, karena kan, oh ya kayaknya ada tuh. Jadi perasaan seperti itu juga. Nah sama juga di alam barzah, juga merasakan siapa-siapa. Makanya mohon izin, kita dilarang untuk berlaku tidak sopan. Maaf sekali saya pinjam kata-kata ini. Berlaku tidak sopan atau dianjurkan untuk beradab, berakhlak. Walaupun itu di pekuburan. Jadi kita tidak boleh nginjak-injak. Kenapa? Karena merasakan mereka ada di sana. Pokoknya kalau ke sana harus ada adabnya ya Ustaz. Ada adab-adabnya, beri salam. Apakah mereka mendengar? Jawabannya mereka mendengar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Makanya adab-adab seperti ini mereka menjawab. Tapi walaupun kita tidak berharap supaya kita mendengarkan jawabannya ya. Kabur. Kalau kita mendengarkan jawabannya. Bisa Masya Allah. kabur ya Allah. Sebelum saya tutup, saya mau tanya. Ustazah Nada, kalau misalkan maaf ya, kalau anak memanggil nama Ustazah kan anaknya di Yaman ya. Nah coba, pernah nggak Ustazah berdialog walaupun tidak langsung? Iya, betul. Gimana? Pernah pastinya ya, jauh gitu jaraknya ya. Cuma kayak ada rasa, abang, mama rindu, kayak gitu tuh. Dan insya Allah juga yang di sana ngerasain juga mungkin. Merasain Masya juga Allah. seperti itu. Oh berarti walaupun sudah meninggal masih merasakan juga ya. Pasti merasakan. Ya. Makanya kita mendoakannya, bersedekah, Yes. berlaku baik. Lalu kalau perlu mohon izin kita ingat kebaikan-kebaikannya. Dan untuk itulah kita belajar pagi hari ini jamaah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Jazakallah khair. Tema kita pagi hari ini adalah ketika mereka tak ada lagi di samping kita jamaah. Kadang kalau misalnya kita bayangin gak ada lagi di samping kita ya Ustazah ya, rasanya gimana gitu ya, kayak belum siap untuk kehilangan orang yang kita sayang, apalagi orang tua ya. Betul. Tapi kan yang namanya takdir jamaah kita tidak pernah tahu dan pasti yang terbaik untuk kita gitu kan. Nah pertanyaannya, ketika kita kehilangan seseorang nih, Ustazah Nada, gimana cara kita bisa mengikhlaskannya? Kan itu yang susah ya jamaah ya, apalagi orang kita sayang sekali sama orang itu. Mohon penjelasannya Ustazah Betul, Nada, baik. silakan. Terima kasih Mas Soni, Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minas sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, pembahasan hari ini rasanya menggugah, terutama menggugah hati saya. Karena kedua orang tua saya udah meninggal dunia dan akan kembali lagi ya. Sudah lebih dari 2 tahun tapi rindu itu gak pernah hilang. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan dengan adanya pembahasan tentang bagaimana sih cara menyikapi kita kehilangan selama-lamanya orang yang kita sayang. Insya Allah kajian ini, insya Allah pengajian ini, insya Allah bisa menambah kekuatan jiwa kita dunia sampai ke surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Dalam Al-Quran memang Allah sudah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesungguhnya setiap umat itu ada waktunya, ada ajalnya. Nah kalau ajalnya sampai nggak bisa dibundurin, nggak bisa dimajuin sesaat. Jadi nggak bisa nih 1 detik minta mundur, 1 detik minta maju, nggak bisa, udah ada waktunya. Jadi semua sudah ada catatannya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai anak atau kita seseorang yang takut kehilangan
orang yang sangat kita cinta ini amat sangat wajar. Karena kehilangan sebentar aja misalnya ya, kehilangan seminggu, 2 minggu, sebulan, Iya. waduh itu rasanya tuh nangisnya udah berhari-hari. Apalagi kehilangan selama-lamanya, Masya Allah. Tapi andai saja keadaan ini bisa kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran, insya Allah untuk menjadi obat kekuatan hati kita. Seperti yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Al-Baqarah ayat 155-156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah katakan dalam Al-Quran, kami memang berikan cobaan kepada kalian. Berupa apa? Pertama, rasa takut. Kedua, rasa lapar. Ketiga, kekurangan harta. Keempat, kehilangan orang yang sangat mereka cinta. Masya Allah. Tapi wabasyiris sabirin. Kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu mereka? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketika mereka mendapati ujian, sedang mendapati musibah, mereka kembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami datang dari Allah dan maka kami pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah akan memberi kabar gembira bagi orang yang bersabar. Apa sih kabar gembiranya? Ini pertanyaan kita semua pasti nih. Ini di balik kesabaran kita apa sih rahasianya? Yaitu Allah tambah sayang. Allah tambah cinta kepada sesiapa hambanya yang ketika diberi ujian maka dia bersabar. Masya Allah, sayangnya bukan disayang sama makhluk, sayangnya bukan disayang sama manusia, tapi disayang, tambah disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang kalau lagi kejadian, kita sedang mengalami, banyak orang yang bilang, ya Allah belum siap ditinggal sama orang yang kita sayang, belum siap ditinggal sama ibu, belum siap ditinggal sama bapak, belum siap ditinggal sama anak, belum siap ditinggal sama suami, sama istri. Nah tentu kalau ditanya kapan siapnya, nggak bakal siap. Sampai kapanpun nggak bakal Betul siap. sekali. Kuncinya, ayo ketika ujian datang, yakinlah Allah itu sedang memandang kita. Apakah kita bersabar? Kalau kita sabar, insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang sudah kehilangan orang tua, yang sudah kehilangan orang yang kita sayang, kembalikanlah semua kepada Allah. Pegang talinya Allah, yakinlah pasti ada hadiah yang sedang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang bersabar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustazah untuk Sama-sama. penjelasannya. Berarti di sini kita belajar untuk meyakini ya Ustazah Betul. ya. Ketika kita tertimpa musibah itu, kita belajar untuk sabar. Betul. Dan Allah akan mengganti dengan Iya. kebaikan Karena semuanya. kalau ngomongin kapan siapnya, Nggak pernah nggak akan siap. pernah siap. Ya kalau ditanya juga pasti Betul. siap nggak sih? Ya enggak gitu kan ya. Baik, Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Sama-sama, Terima kasih terima untuk kasih, penjelasannya. Insya Allah, Allah akan ganti dengan yang terbaik dalam hidupnya. Allah akan angkat derajat kita seperti yang Ustazah bilang. Jamaah, aku punya tayangan lagi nih. Anak ciumin foto almarhum ayahnya. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Just great, but he lies. Apa deh? Ayah ganteng. Ayah ganteng. Iya, awak. Iya, cowok. Ganteng, ayah ganteng. Belum. Sayang, ayah, sayang. Ayah. Dah, ayah. He lies. Ustadz Syam, Siap. apa yang Ustadz Syam lihat dari tayangan tadi Ustadz? Jadi subhanallah bagaimana seorang anak ya namanya kedekatan gitu Iya. ya. Ketika sudah tidak ada ya baru terasa Baru gitu kan. terasa Baru ya. terasa kehilangannya. Dan tadi kan seperti Ustazah Nada bilang ketika kangen kan kita harus bersabar, insya Benar, Allah Allah akan benar. ganti dengan kesenangan yang Benar. lain gitu ya. Tapi ya benar kalau dibilang susah, susah gitu ya. Benar. Tapi ketika rindu itu semakin melanda, kadang orang kayak berpikir gini positifnya, mungkin gak sih nanti Allah kasih kesempatan nanti akan dipertemukan lewat mimpi gitu. Oh. Orang yang sudah meninggal itu Ustaz Syam. Baik. Mungkin kan itu bisa menjadi suatu bentuk ketenangan atau hiburan buat diri kita gitu Ustaz. Jadi bicara mimpi gitu Bicara ya. mimpi, mohon Baik. penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Nada, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. صدق الله العظيم. آمين 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 يا رب العالمين. Berbicara mimpi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang mimpi. Warru'ya thalath. Dan mimpi itu ada 3 golongan. Yang pertama al-hasanatu, yakni kebaikan, mimpi yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalau bertemu dengan orang yang kita sangat rindu kepadanya karena Allah tahu bahwa nih hambaku ini sangat rindu kepada orang tuanya, saya akan mempertemukannya lewat mimpinya. Bisa jadi karena ada hadisnya ya, al-hasanatu yakni dari Allah Subhanahu wa taala, al-busyra minallah. Yang kedua, bisa jadi mimpi tersebut adalah bawaan orang itu ketika mereka terjaga. Jadi bawaannya maksudnya karena terlalu difikirin, karena saking kangennya, ya Allah, terbayang-bayang waktu ayahnya dahulu pernah mengajaknya ke taman bermain, akhirnya dia tertidur. Dia melihat, Ustadz semalam saya lihat almarhum ayah saya diajak ke taman bermain. Tapi sebenarnya itu adalah memori yang ada di dalam otaknya. Dahulu pernah diajak ke taman bermain oleh ayahnya, karena dia saking rindunya maka muncul kembali di dalam mimpinya. Istilah kita bunga tidur. Gitu. Tidur, ya. Nah yang ketiga ada juga mimpi yang buruk itu adalah dari syaitan. Maka kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 golongan mimpi. 1 kabar gembira dari Allah, yang kedua bunga tidur, yang ketiga adalah kesedihan, tahzinum minasyaitan. Kesedihan itu datangnya dari syaitan, mimpi buruk itu datangnya dari syaitan. Ketika kalian bermimpi baik maka pujilah Allah. Boleh diceritakan, tapi kalau bermimpi buruk jangan diceritakan. Nggak boleh diceritakan kepada orang lain. Ya, kadang-kadang bingung juga sih kalau ketemu orang yang sudah meninggal itu antara mimpi baik atau mimpi buruk gitu ya. Ya nggak bisa bedain. Misalnya kangen banget gitu sama kakek, akhirnya ketemu dalam mimpi. Tapi ujung-ujungnya kakek narik kita, padahal kita sadar dalam mimpi. Perasaan kakek udah meninggal nih. Oh, iya. Narik-narik kita jadi kayak, ini gue diajak mati apa gimana? Iya. Jadi bingung antara mimpi baik atau mimpi buruk. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yunus disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan berita gembira dan kabar gembira bagi mereka ketika di dunia dan juga ketika di akhirat. Maka dalam hadis juga disebutkan bahwasanya al-busyra dalam ayat ini, kabar gembira dalam ayat ini yang dimaksud adalah mimpi kebaikan. Jadi kalau misalnya kita mau masukkan, bisa enggak Allah memunculkan orang yang sudah meninggal di dalam mimpi kita? Atau bisakah seorang anak memimpikan orang tuanya yang sudah meninggal di dalam tidurnya? Maka Allah berkuasa atas setiap ruh manusia. Ketika kita tertidur, maka Allah menggenggam ruh tersebut. Ketika Allah mengizinkan untuk ruh itu kembali, maka kita terbangun dari tidur kita. Tapi kalau Allah tidak mengizinkannya untuk kembali, maka itulah kita meninggal dunia. Maka dari itu kalau orang bangun tidur langsung baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang menghidupkanku setelah matiku. Karena tidur itu adalah mati kecil. Bisa jadi pada saat itu kita bertemu dengan ruh-ruhnya, arwahnya orang yang sudah meninggal. Sekarang hikmahnya. Apa hikmah daripada ketika kita bermimpi dengan orang yang kita sayangi, orang tua kita yang sudah meninggal? Hikmahnya adalah yang pertama, kita tidak akan pernah bisa terputus hubungannya karena mereka tetap orang tua kita. Ya. Ketika mereka sudah meninggal dunia, maka tetap doakan mereka, beramal saleh atas nama mereka karena mereka masih membutuhkan doa-doa daripada anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Ada yang bilang katanya kalau dimimpiin berarti kangen tuh, makanya doain gitu tuh. Iya, Ya pastilah. Kita kan nggak tahu mereka ada rasa kangen atau kitanya yang kangen. Atau gitu kitanya ya. yang kangen. Baik, yang penting hikmah yang baik di balik itu semua ya Ustadz Syam. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz. Ustadz Zanada, aku mau nanya lagi dong. Ya. Emang benar ya ketika orang tua meninggal ya, katanya itu masih berada di sekitar rumah kita gitu, melihat keadaan keluarganya atau diperlihatkan nih bagaimana keadaan keluarganya ketika dia sudah meninggal. Emang benar Iya. seperti itu Ustadz Zanada? Betul. Yang pasti roh itu akan tetap berada pada jasad
Sampai kapan? Penasaran nggak? Penasaran? Nanti ya. Oh nanti aja? Nanti ya, nanti Oh ya. baik, jamaah juga pasti penasaran nih Ustazah. Masya Allah, Nanti iya. berarti ya, Nanti dilanjutin. jamaah nanti akan dijelaskan sama Ustazah Nada. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah, nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.